Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muadina. Hari ini saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum perdata. A. Pengertian hukum perdata. Istilah perdata berasal dari bahasa Sanskerta, berarti warga, burger, pribadi, privat, sipil, sivil. Hukum perdata, peraturan mengenai warga sipil berkaitan dengan hak dan kewajiban. Menurut Abdul Qadir Muhammad, hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dan orang lain. Peraturan yaitu serangkaian ketentuan mengenai ketertiban. Peraturan itu ada yang tertulis seperti undang-undang dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan yang diatur oleh hukum adalah hak dan kewajiban warga pribadi yang satu terhadap warga pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat. Definisi hukum perdata menurut bacaan Mustafa dan kawan-kawan, hukum perdata adalah hukum antara perseorangan, hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban dari perseorangan yang satu terhadap yang lainnya di dalam pergaulan masyarakat dan di dalam hubungan keluarga. Dengan demikian, hukum perdata itu mengatur hubungan perseorangan baik dalam masyarakat maupun dalam keluarga. Kemudian, dalam tiap-tiap hubungan terlibat dua orang atau lebih yang merupakan subjek-subjek hukum. Hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata material dan formal. Hukum perdata material yang disebut juga hukum perdata adalah mengatur kepentingan-kepentingan perdata formal. Perdata formal adalah mengatur tentang proses penyelesaian perkara mengenai tentang proses penyelesaian perkara di muka hukum. Dengan kata lain, perdata formal disebut juga sebagai acara perdata, yaitu peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan hukum perdata material. B. Sejarah hukum perdata. Hukum perdata yang berlaku sekarang berasal dari hukum perdata Belanda atau BW Belgian Wetboek. Hukum perdata Belanda berasal dari Prancis karena pada waktu itu Prancis pernah menjajah Indonesia. Kode Napoleon disusun berdasarkan hukum Nawawi karena waktu itu dianggap sebagai hukum yang sempurna. Selanjutnya, setelah Belanda merdeka dari kekuasaan Prancis, Belanda menginginkan pembentukan kitab undang-undang sendiri yang terlepas dari kekuasaan Prancis. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, maka dibentuklah suatu panitia yang diketuai oleh Mr. James Keppel. Hukum perdata BW Belgian yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata BW Belanda karena Belanda pernah menjajah Indonesia. BW Belanda juga diberlakukan di Hindia Belanda Indonesia. Berdasarkan asas koordinasi bersamaan atau BW Hindia Belanda Indonesia, ini disahkan oleh Raja pada tanggal 16 Mei 1846 yang diundangkan melalui Statement nomor 23 tahun 1847. Sistematika Hukum Perdata Eropa. Menurut ilmu pengetahuan hukum dibagi 4. Buku 1. Hukum perorangan personalis berisikan peraturan mengenai kedudukan orang dalam hukum. Buku 2. Hukum keluarga familiaris berisikan peraturan mengatur hubungan keluarga. Buku 3. Hukum harta kekayaan family creatures berisikan peraturan yang mengatur kedudukan benda dalam hukum. Buku 4. Hukum waris berisikan peraturan kedudukan benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Sistematika hukum perdata menurut KUPR. Buku 1 tentang orang Van Pression berisikan hukum perseorangan dan benda. Buku 2 tentang benda Van Zeken berisikan hukum kekayaan dengan hukum waris. Buku 3 tentang perikatan Van Vermeulen berisikan hukum perikatan yang lahir dari undang-undang dan peraturan perjanjian. Buku 4 tentang pembuktian dan usaha Van Bedeschu and Roger Ring berisikan peraturan tentang alat dan kedudukan benda. Hukum personal perorangan personalis. Di dalam hukum perdata, perkataan orang person merupakan suatu objek hukum. Subjek hukum itu terdiri dari A. Manusia, natural person, B. Badan hukum, right person. Manusia sebagai subjek di dalam hukum, pembawa hak dan kewajiban terjadi sejak manusia itu lahir dan berakhir setelah ia meninggal dunia. Bahkan, pengakuan manusia sebagai subjek hukum dapat dilakukan sejak masih dalam kandungan ibunya, asal ia dilahirkan hidup. Hal ini telah disebutkan dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUPR bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila mana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mesti waktu dilahirkannya dianggap ia tak pernah telah ada.
Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia pribadi sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Manusia itu sebagai pendukung hak dan kewajiban perdata. Selain manusia sebagai subjek hukum, terdapat juga badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subjek hukum yang punya hak-hak dan melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Badan hukum itu mempunyai tujuan dan kekayaan sendiri, terpisah dari kekayaan orang-orang yang mengurus badan hukum tersebut. Apabila dilihat dari hukum materialnya yang mengurus dan mengatur badan hukum, maka badan hukum terdiri atas 1. Badan hukum privat dibentuk dan diatur oleh hukum privat seperti yayasan, koperasi, dan perseroan-perseroan terbatas. 2. Badan hukum publik dibentuk dan diatur oleh hukum publik seperti negara, provinsi, kabupaten. Jika dilihat dari segi tujuannya, keperdataan yang hendak dicapai oleh badan hukum itu, maka badan hukum keperdataan dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu 1. Badan hukum yang bertujuan memperoleh laba terdiri dari perusahaan negara, yaitu perusahaan umum, peru, perusahaan perseroan, perseru, perusahaan jawatan, perjan, perusahaan swasta, yaitu perseroan terbatas. 2. Badan hukum yang bertujuan memenuhi kesejahteraan para anggotanya, yaitu koperasi. 3. Badan hukum yang bertujuan bersifat ideal di bidang sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, keagamaan. Ada pemisahan antara kekayaan badan hukum dan kekayaan pribadi pengurusnya, termasuk dalam jenis ini adalah yayasan, organisasi, keagamaan, wakaf. Selanjutnya, hukum benda. Kata benda di dalam bahasa Belanda adalah zang. Di dalam pasal 499 KUPR disebutkan bahwa menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Benda menurut ilmu pengetahuan hukum dapat diartikan secara luas dan sempit. Secara luas, benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang, dan benda dalam arti sempit adalah segala benda yang dapat dilihat. Dalam literatur hukum, zang yang diterjemahkan dengan benda. Oleh karena itu, benda termasuk barang berwujud dan barang tidak berwujud atau hak. Dengan demikian, barang dan hak adalah objek hak milik. Benda menurut hukum adalah segala sesuatu yang menjadi objek hak milik. Hukum benda diatur dalam buku 2 KUPR. Hukum benda adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang benda. Selanjutnya, pengaturan benda menggunakan sistem tertutup. Maksudnya, orang tidak boleh mengandalkan hak kebendaan selain dari yang sudah diatur dalam undang-undang. Hukum benda bersifat memaksa, dewek-jin. Artinya, harus dipatuhi, dituruti, tidak boleh disimpangi dengan mengadakan selain benda. Dikenal juga istilah hak-hak kebendaan, Zalkanishiris. Menurut Bacha Mustafa dan kawan-kawan menjelaskan bahwa hak-hak kebendaan ialah suatu hak yang memberikan kuasaan langsung atas suatu benda. Kekuasaan mana yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang, karena demikian disebut hak mutlak. Hak-hak perseorangan ialah hak seorang yang memberikan suatu tuntunan atau tagihan kepada seorang tertentu, maka disebut juga hak tagihan, karena demikian disebut hak hisbi. Adapun menurut Sakti, bahwa hak kebendaan Zalkanishiris ialah suatu hak yang memberikan kuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang. Antara hak kebendaan dan hak perseorangan mempunyai perbedaan, yaitu 1. Suatu hak kebendaan memberikan kuasaan atas suatu benda, sedangkan suatu hak perseorangan, personal right, memberikan suatu tuntunan atau penagihan terhadap seseorang. 2. Suatu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap tiap orang yang melanggar hak itu, sedangkan suatu hak perseorangan hanyalah dapat. Selanjutnya, C. Tentang perikatan. Istilah perikatan itu merupakan terjemahan dari kata Verbindenis dari bahasa Belanda. Perikatan berarti hal yang mengikat antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Jadi yang mengikat itu adalah kejadian atau peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan seperti sewa menyewa, jual beli, dan dapat juga berupa kejadian seperti kelahiran, kematian, serta dapat juga hal keadaan seperti rumah bersusun. Dalam hubungan hukum itu
tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu yang dari pihak yang lain, dan pihak lain itu berkewajiban memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya. Pihak yang berhak menuntut suatu disebutkan perikatan. Menurut buku 3 KUP Perdata adalah suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang suatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Menurut Sakti bahwa perikatan itu adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sesuatu yang dituntut itu dinamakan dengan prestasi, yang menurut undang-undang dapat berupa 1. Menyerahkan suatu barang, misalnya membayar harga atau menyerahkan barang. 2. Melakukan suatu perbuatan, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membongkar bangunan berdasarkan putusan pengadilan. 3. Tidak melakukan suatu perbuatan, seperti tidak mendirikan suatu bangunan berdasarkan putusan. Selanjutnya, hukum waris. Jika terdapat suatu peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seorang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yakni bagaimana pengurusnya dan kelanjutannya hak-hak dan kewajiban seorang yang meninggal dunia. Adapun penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seorang diatur oleh hukum kewarisan. Apabila diperhatikan definisi hukum waris tersebut di atas, maka terdapat unsur-unsur hukum waris, yaitu sebagai berikut. 1. Subjek hukum waris, yaitu pewaris, ahli waris, dan orang yang ditunjuk berdasarkan wasiat. 2. Peristiwa hukum waris, yaitu meninggalnya pewaris. 3. Hubungan hukum waris, yaitu hak dan kewajiban ahli waris. 4. Objek hukum waris, yaitu harta warisan peninggalan almarhum. Adapun penggolongan ahli waris berdasarkan garis kekeluargaan ahli waris yang dibagi menjadi 4 golongan, yaitu golongan pertama meliputi suami atau istri yang hidup terlama dan keturunan dari pewaris dalam garis lurus ke bawah. Golongan 2 meliputi orang tua, saudara-saudara sekandung, dan keturunan dari pewaris. Golongan 3 meliputi sekalian keluarga saudara dalam garis lurus ke atas, baik dari garis bapak maupun ibu. Pasal 853 BW tua serta sekalian keturunan mereka sampai derajat ke-6 dengan kemungkinan derajat ke-7 karena bergantian tempat. 4. Golongan keempat meliputi saudara-saudari dari kedua orang tua. Surat wasiat menurut bentuknya. Adapun surat wasiat menurut bentuknya berdasarkan ketentuan pasal 93 KUA Perdata dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu surat wasiat holografis sistem. Selanjutnya, surat wasiat umum open system. Selanjutnya, surat wasiat rahasia atau tertutup. Surat wasiat menurut isinya terdapat 2 macam, yaitu surat wasiat pengangkatan waris evaluasi, surat wasiat hibah legian. Selanjutnya, hal menerima atau menolak warisan. Ahli waris dapat memilih 2 alternatif, yaitu menerima atau menolak warisan jika warisan itu sudah terbuka. Dalam hukum waris terdapat ketentuan bahwa para ahli waris selain berhak menerima bagian warisan dari pewaris, juga mempunyai kewajiban untuk membayar utang-utang pewaris yang belum terbayar. Selanjutnya, sumber perikatan. Menurut ketentuan pasal 1233 KUPR Perdata bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang adalah perbuatan manusia. Orang dalam pasal 1353 KUA Perdata diperinci lagi menjadi 2, yaitu 1. Perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia menurut hukum Restmarting, dan 2. Perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia yang melawan hukum Osterstindek. Perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia menurut hukum adalah perikatan yang timbul sebagai akibat dari perbuatan manusia yang oleh undang-undang diperbolehkan. Selanjutnya, hapusnya perikatan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1381 menyebutkan bahwa ada 10 macam hapusnya perikatan, yaitu 1. Karena pembayaran. 2. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpangan atau penitipan. 3. Karena pembaruan utang, karena perjumpaan utang atau kompensasi. 5. Karena percampuran utang. 6. Karena pembebasan utangnya. 7. Karena musnahnya barang yang terutang. Selanjutnya, karena kebatalan atau pembatalan.
9 karena berlakunya suatu syarat batal, 10 karena lewatnya waktu. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.